Film action Korea nggak cuma diperanin sama cowok, tapi juga banyak dibintangi oleh perempuan. Mereka nggak cuma cantik, tapi juga jago berantem dan penuh aksi keren. Di video kali ini, gua bakal kasih 5 rekomendasi film action Korea dengan peran utama perempuan. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada film Ballerina. Film ini menceritakan tentang Jang Ok-ju, seorang mantan bodyguard dengan kemampuan bertarung yang sangat mematikan. Ia hidup menyendiri jauh dari keramaian. Sampai suatu hari ia bertemu dengan Min Hee, seorang balerina ceria yang selalu mendukungnya. Namun tak lama kemudian ia menerima kabar mengejutkan tentang sahabatnya itu yang ditemukan meninggal secara tragis. Sebelum meninggal, Min Hee meninggalkan sebuah pesan terakhir untuk Ok-ju, sebuah permintaan untuk membalas dendam kepada pria yang telah menghancurkannya. Dari situlah perjalanan Ok-ju dimulai. Ia mulai menelusuri siapa orang yang bertanggung jawab atas penderitaan sahabatnya. Penyelidikan itu membawanya pada seorang pria berbahaya bernama Choi Pro. Di balik penampilannya yang tenang, pria ini ternyata menjalankan bisnis gelap yang sangat kejam. Semakin dalam Ok-ju mencari kebenaran, semakin banyak rahasia gelap yang terungkap. Dan tanpa ragu, ia menggunakan semua kemampuan bertarungnya untuk menghancurkan orang-orang yang terlibat. Film ini bukan hanya soal balas dendam, tapi juga tentang persahabatan, kehilangan, dan janji terakhir kepada seseorang yang sangat berarti. Dengan visual yang epik, aksi brutal, dan cerita yang emosional, Ballerina menghadirkan pengalaman film aksi yang berbeda dari kebanyakan film lainnya. Berikutnya ada film action Korea yang seru dan penuh kejar-kejaran, yaitu Special Delivery. Film ini berfokus pada seorang wanita bernama Eun-ha, seorang kurir spesialis pengiriman rahasia. Tapi ini bukan kurir biasa, dia menangani pengiriman yang tidak bisa dilakukan secara legal. Mulai dari uang, barang berharga, sampai manusia. Eun-ha dikenal sangat profesional. Selama bayarannya sesuai, semua bisa dikirim dengan aman. Namun, semuanya berubah ketika ia menerima satu tugas sederhana, yaitu mengantarkan seorang klien beserta barangnya. Sayangnya misi ini justru berujung kacau. Alih-alih mendapatkan paket yang dijanjikan, Eun-ha malah harus membawa seorang anak kecil yang menjadi target buruan. Dari sini, situasi langsung berubah jadi pelarian besar-besaran. Ia dikejar oleh polisi korup dan sindikat kriminal yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di tengah kejar-kejaran yang intens, film ini menyajikan banyak adegan aksi mobil yang seru, cepat, dan menegangkan. Eun-ha harus menggunakan semua kemampuannya untuk bertahan hidup sekaligus melindungi anak tersebut. Yang menarik, di balik karakter dinginnya, perlahan sisi kemanusiaan Eun-ha mulai terlihat. Hubungannya dengan anak itu membuat cerita terasa lebih emosional. Film ini juga menampilkan berbagai adegan action yang memukau dan penuh intensitas, membuat setiap momennya terasa lebih menegangkan. Hal inilah yang menjadikan Special Delivery semakin menarik untuk diikuti, dan tentunya jadi salah satu film yang wajib banget untuk kalian tonton. Yang berikutnya ada film The Villains. Film ini berkisah tentang perempuan bernama Suk-hee, seorang pembunuh wanita yang sangat mematikan. Sejak kecil ia dilatih menjadi pembunuh untuk mencapai misinya, yaitu balas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya. Cerita dibuka dengan sebuah adegan aksi brutal ketika Suk-hee menyerbu markas para gangster sendirian. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, ia menghabisi banyak musuh tanpa ragu.
Namun setelah pertempuran itu, Sok-hee akhirnya ditangkap oleh Badan Intelijen Rahasia Korea Selatan. Alih-alih memenjarakannya, organisasi tersebut menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Sok-hee mau bekerja untuk mereka sebagai agen pembunuh, ia akan diberi kesempatan menjalani hidup normal di masa depan. Di bawah pengawasan seorang instruktur bernama Kwon-suk, Sok-hee mulai menjalani kehidupan barunya. Ia mendapat identitas baru, rumah baru, sambil menjalani misi yang diberikan kepadanya. Namun masa lalu yang ia coba lupakan tiba-tiba muncul kembali. Sedikit demi sedikit, rahasia tentang masa lalunya mulai terungkap. Rahasia tentang siapa yang membesarkannya, siapa yang melatihnya menjadi pembunuh, dan siapa sebenarnya orang yang telah menghancurkan hidupnya. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin sulit bagi Sok-hee untuk mempercayai siapapun di sekitarnya. Film ini dipenuhi adegan aksi intens, emosi yang kuat, dan plot twist yang tak terduga. The Villains bukan hanya film aksi biasa, tapi juga cerita tentang balas dendam, identitas, dan masa lalu yang tak bisa dilupakan. Dan ketika semua rahasia akhirnya terbongkar, Sok-hee harus memilih antara kehidupan baru atau kembali menjadi monster yang dulu ia kenal. Yang keempat ada film The Witch. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Ja-yoon yang hidup tenang bersama orang tua angkatnya di sebuah desa. Sekilas hidupnya terlihat normal, sekolah, membantu orang tua, dan menjalani hari seperti remaja biasa. Tapi semua itu berubah ketika ia memutuskan ikut audisi acara TV. Sejak saat itu, orang-orang misterius mulai bermunculan. Mereka bukan orang biasa, dan mereka jelas sedang mencari Ja-yoon. Satu persatu kejadian aneh mulai terjadi, dan perlahan masa lalu Ja-yoon yang gelap mulai terungkap. Film ini dibangun dengan tempo yang cukup pelan di awal, tapi justru itu yang bikin penasaran. Karena ketika semuanya mulai terbuka, film ini langsung berubah jadi brutal. Adegan action di paruh akhir benar-benar meledak, cepat, sadis, dan penuh kejutan yang sulit ditebak. Yang bikin menarik, film ini bukan cuma soal kekuatan atau pertarungan, tapi juga tentang identitas, eksperimen, dan rahasia besar yang disembunyikan sejak lama. Dan saat kebenaran akhirnya terungkap, kamu akan sadar bahwa Ja-yoon bukanlah korban. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. The Witch Part 1 berhasil menggabungkan genre misteri, thriller, dan action dalam satu cerita yang solid, dengan build-up yang rapi dan payoff yang sangat memuaskan di akhir. Dan yang terakhir ada film The Witch Part 2. Seperti judulnya, The Witch Part 2 adalah sequel dari film pertamanya yang menceritakan tentang adik dari Ja-yoon. Bermula dari reruntuhan laboratorium rahasia, seorang gadis muda tanpa nama terbangun. Ia sendirian, buta ingatan, dan memiliki kekuatan yang tidak terkendali. Saat berusaha bertahan hidup di hutan, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kyung-hee. Kyung-hee yang merasa kasihan membawanya pulang untuk diobati. Setelah pulih, Kyung-hee yang tinggal bersama adiknya, yaitu Dae-gil, membiarkannya tinggal bersama mereka. Hari demi hari berlalu, mereka semakin akrab dan menganggap gadis itu sebagai keluarga mereka. Untuk pertama kalinya, gadis itu merasakan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dunia bawah tanah dan organisasi rahasia mulai memburunya. Mereka mengira gadis ini adalah target yang mudah, tetapi mereka salah besar. Saat Kyung-hee dan Dae-gil dibunuh, kemarahan gadis itu meledak. Disinilah kita melihat kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh gadis tersebut. Adegan pertarungannya bukan lagi sekadar adu fisik, melainkan pertarungan antar penyihir dengan kekuatan yang mereka miliki.
Film ini bukan sekadar cerita tentang kekuatan super. Ini adalah kisah tentang kelangsungan hidup seorang senjata yang kehilangan segalanya dengan sinematografi yang lebih luas dan laga yang jauh lebih berdarah. The Witch Part 2 adalah pembuka gerbang menuju perang saudara para penyihir dan memperluas semesta konflik antar agensi rahasia. Dan itulah 5 rekomendasi film action dengan peran utama perempuan versi Move Clip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya.